Salah satu bukti Semarang adalah kota tua bisa dilihat dengan banyaknya bangunan-bangunan kuno berarsitektur Eropa yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda dahulu. Bangunan-bangunan megah tersebut masuk dalam kategori bangunan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan. Di pinggiran Kabupaten Semarang terdapat sebuah gugusan candi yang dibangun antara abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Bila tidak berkendaraan pribadi, kita bisa naik bis antar kota dari Terminal Terboyo. Jalanan berliku dan sedikit menanjak dengan pemandangan yang asri membuat suasana perjalanan menuju lokasi Gedong Songo menjadi nyaman. Dari Bandungan menuju lokasi Gedong Songo yang berjarak sekitar 6 km, tersedia kendaraan umum yang siap mengantar ke lokasi. Pada pertigaan menuju lokasi Gedong Songo, terdapat pangkalan ojek yang siap mengantar kita ke Desa Candi, letak di mana Gedong Songo berada. Candi Gedong Songo berada di Desa Candi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Terletak di lereng Gunung Ungaran pada ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Sebelum memasuki area candi, pengunjung diwajibkan membeli tiket sebagai dana perawatan lokasi wisata. Di area wisata Gedong Songo sering dibuat berkemah bagi pengunjung yang tentunya tidak di dekat bangunan candi. Keindahan alam dan sunset bisa mereka nikmati di samping peninggalan sejarah yang tak ternilai harganya. Gedong Songo merupakan tempat ritual agama Hindu. Ini bisa dilihat dengan adanya arca Siwa Mahadewa, Siwa Mahaguru, Ganesha, Durga Mahisa Suramardini, Nandi Suara, dan Mahakata. Dibangun pada zaman dinasti Sanjaya, diperkirakan masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan. Gedong Songo berarti 9 rumah dewa. Keberadaan candi yang masih ada hanya 5 buah, sedang 4 lainnya berupa puing dan pondasi saja. Jarak dari Gedung 1 ke Gedung 5 kurang lebih 2,5 km. Bangunan Gedung 1
terdiri dari 3 bagian seperti pada candi-candi pada umumnya, yaitu kaki, tubuh, dan atap bangunan. Kaki candi berbentuk ogive, tanpa diikuti bentuk helfran. Pada bagian depan terdapat tangga untuk masuk ke dalam bilik. Atap candi bertingkat 3. Pada tingkat pertama terdapat artefik-artefik bermotif permata. Sedang bagian tubuh candi terdapat pelipit bermotif permata yang mengelilingi tubuh candi. Gedong 1 pertama kali dipugar oleh Dinas Purbakala pada tahun 1928 dan selesai tahun 1929 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Gedong 2 ini sebenarnya terdapat 2 bangunan. Pertama, Candi Perwara, dan kedua, Candi Induk. Tetapi sayang, Candi Perwara kini keberadaannya telah runtuh, tinggal puing saja. Pada Candi Induk, bagian kaki candi dihiasi ogive dan pelipit-pelipitnya menonjol keluar. Di sisi luar bangunan candi terdapat relung-relung berbentuk kurung kurawal yang dihiasi kala makara dan bunga-bungaan. Pada bagian tubuh candi, di tengah bingkai setiap sisinya terdapat relung-relung artefik dengan hiasan sosok tubuh seorang wanita dalam posisi duduk, sedang bagian atap terdapat relung berhiaskan sosok tubuh laki-laki. Kondisi Gedong 3 keberadaannya masih lengkap, terdiri dari Candi Induk dan di kiri kanannya terdapat sepasang candi apit. Di depan Candi Induk terdapat Candi Perwara. Pada relung-relung candi masih terdapat arca. Di sisi utara berisi arca Durga Mahisa Suramardini, sebelah selatan Agastya, dan di sebelah timur relung berisi Ganesha. Pada pintu masuk terdapat arca Nandiswara dan arca Mahakata. Pada tahun 1977 sampai 1983 dilakukan pemugaran bersama dengan Gedong 4 dan Gedong 5 yang dibiayai dari dana program Pelita. Kondisi Gedong 4 tidaklah sebaik Gedong 3 yang relatif lengkap. Gedong 4 hanya tersisa Candi Induk saja, sedangkan Candi Apit dan Candi Perwara hanya berupa puing-puing. Di kawasan Gedong Songo, suhu udara berkisar 19 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Seperti pada umumnya bentuk arsitektur candi, Gedong 4 terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Pada pintu masuk candi di kiri kanannya terdapat relung-relung sebagai tempat arca. Namun, arca-arca tersebut kini telah hilang entah kemana. Gedong Songo ditemukan oleh Gubernur Jenderal Inggris Raffles pada tahun 1804 sewaktu masih menjajah Indonesia. Gedong 5 adalah candi terakhir dari gugusan Candi Gedong Songo yang masih berdiri dan terletak di tempat tertinggi dari gugusan Gedong Songo yang lain. Keberadaannya kini hanya tinggal Candi Induk saja.
Secara keseluruhan, Candi Gedong Songo diteliti dan dicatat oleh Dinas Purbakala pada tahun 1916. Setelah sebelumnya, pada tahun 1910 sampai 1911, Knebel, seorang berkebangsaan Belanda, menginventaris semua benda-benda yang ada di Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo termasuk salah satu candi tertua yang ada di Indonesia. Temanggung dikenal sebagai kota tembakau yang merupakan salah satu daerah pemasok tembakau untuk perusahaan rokok besar di Indonesia. Sesuai dengan keadaan geografis dan cuaca, Temanggung tempat yang baik untuk perkebunan tembakau. Di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat peninggalan situs sejarah yang memperkaya khasana budaya Indonesia. 12 km dari pusat kota ke arah utara terdapat candi atau prasasti Gondosuli, dan 27 km ke arah utara dari pusat kota berdiri Candi Pringapus. Prasasti Gondosuli terbuat dari batu andesit berukuran lebar 50 cm dan panjang 117 cm, bertuliskan huruf Jawa kuno, berjumlah 14 baris, yang kondisinya sudah sangat tipis, hampir tak terbaca. Dari isi prasasti disimpulkan bahwa Candi Gondosuli dibangun pada tahun 832 Masehi, diperuntukkan buat Sang Hyang Wintang. Nama Gondosuli diambil dari nama desa di mana situs sejarah ini berada. Di dalam masyarakat tersebar mitos yang menyebutkan apabila Candi Gondosuli disusun atau direnovasi, maka Candi Borobudur akan hancur. Ya, itu hanya sebuah mitos yang tentu tidak didasari data yang memadai. Candi Pringapus menempati sebuah tanah berukuran 30 meter kali 20 meter. Sedang bangunan candi berukuran panjang 5,19 meter, lebar 4,83 meter, dengan tinggi 6,64 meter. Sekitar 300 meter di depan Candi Pringapus terdapat Candi Perot. Namun sayang, kondisi Candi Perot hanya tinggal reruntuhan puing batu yang kini diletakkan di sekitar Candi Pringapus. Pada prasasti Tulang Air 1 dan Tulang Air 2 yang ditemukan pada tahun 1932 di lokasi Candi Perot, menunjukkan bahwa Candi Pringapus didirikan pada tahun 772 Saka atau tahun 850 Masehi. Disebutkan di sana terdapat nama Ragai Pikatan. Ini berarti Candi Pringapus didirikan pada masa atau sebelum pemerintahan Ragai Pikatan. Secara pasti pada masa pemerintahan dinasti Sanjaya. Kenapa dinamakan Candi Pringapus? Ya, karena di sekitar lokasi candi dahulu dikelilingi pohon bambu. Pring dalam bahasa Indonesia berarti bambu. Apus atau lengkapnya ngapusi berarti menipu. Jadi Pringapus bisa diartikan pohon bambu terdapat di sekeliling candi, berguna untuk mengelabui pandangan dari luar. Arsitektur candi-candi di Indonesia merupakan manifestasi dari bentuk Gunung Mahameru yang merupakan tempat tinggal para dewata. Pada Candi Pringapus bisa dilihat dengan adanya artefak relief makhluk kayangan setengah dewa, yaitu Hapsara, Hapsari. Candi Pringapus sebagai tempat pemujaan agama Hindu dengan sekte Siwaistis, karena di sini terdapat arca Nandi atau lembu putih. Nandi adalah kendaraan Dewa Siwa.
Wonosobo berjarak 119 km dari Semarang. Wonosobo sangat cocok sebagai kota wisata karena udaranya sejuk dan indah pemandangan di sekelilingnya. Hal ini bisa disadari karena keberadaannya di dekat pegunungan Dieng yang memang terkenal berudara dingin. Pegunungan Dieng berjarak 26 km dari Wonosobo atau 145 km dari Semarang. Berkendaraan menuju lokasi wisata Dieng tersaji pemandangan asri. Hamparan pegunungan Dieng membentang berpadu dengan Gunung Sumbing dan Sindoro, menjadikan sebuah cakrawala yang indah. Tanah berbukit seakan dipahat oleh para petani yang menanaminya dengan kentang, kubis, dan bawang. Lokasi gugusan Candi Dieng secara administratif berada dalam dua wilayah, yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Dataran tinggi Dieng dahulu adalah sebuah danau. Ini bisa dilihat dari struktur geografisnya. Masih terlihat beberapa telaga, seperti Telaga Balai Kambang. Tiap hari selalu ada wisatawan yang berkunjung untuk melihat peninggalan sejarah atau sekedar menikmati kesejukan udara dan indahnya alam. Dataran tinggi Dieng bersuhu antara 13 derajat Celcius sampai 17 derajat Celcius. Dataran tinggi Dieng dipercaya memiliki kekuatan misterius sebagai tempat tinggal roh arwah leluhur. Oleh sebab itu, Dieng dianggap sebagai tempat suci. Sesuai dengan namanya, Dieng yang berasal dari kata Dihyang. Dihyang berarti tempat arwah leluhur. Dharmasala adalah sebuah bangunan sebagai tempat tinggal para Brahmana. Kini bangunan itu hanya tinggal pondasi saja, karena diperkirakan bangunan Dharmasala dari kayu sehingga sudah lama hancur. Gugusan Candi Dieng sebagai tempat ritual agama Hindu. Dengan keberadaan Dharmasala, diperkirakan daerah Dieng ini sebagai tempat pertapaan atau persembahyangan kaum Brahmana. Lokasi gugusan Candi Dieng terdiri dari 8 candi berada di ketinggian 2088 meter di atas permukaan laut. Ke-8 candi tersebut adalah Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Sembadra, dan Candi Puntadewa yang berada dalam satu tempat. Sedangkan Candi Gatotkaca, Candi Bima, dan Candi Dwarawati atau disebut juga Candi Dorowati berada tidak jauh dari kelompok Candi Arjuna tersebut. Nama-nama candi diambil dari nama tokoh cerita Mahabharata. Nama tersebut diberikan oleh masyarakat. Nama-nama itu tidak ada kaitannya dengan fungsi dan eksistensi candi tersebut. Ini menandakan bahwa cerita Mahabharata yang asalnya dari India dan kental dengan ajaran agama Hindu sudah sangat mengakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Walau sebenarnya cerita Mahabharata yang ada di Indonesia
sudah mengalami penyesuaian sehingga menjadi beda dengan cerita aslinya. Dalam prasasti yang ditemukan di sekitar lokasi gugusan Candi Dieng menyebutkan angka tahun 731 Saka atau tahun 809 Masehi dan 1210 Masehi. Dari catatan tersebut bisa diketahui bahwa gugusan Candi Dieng didirikan pada abad ke-8 sampai abad ke-9. Pada abad tersebut adalah masa pemerintahan Wangsa atau dinasti Sanjaya dari zaman Mataram kuno atau Mataram Hindu. Candi Dieng yang berada di Jawa Tengah bagian utara ini merupakan tempat ziarah raja-raja di Jawa Tengah yang beragama Hindu. Kurang lebih 100 meter ke arah barat dari komplek Candi Arjuna dengan menyusuri jalan setapak berdiri Candi Gatotkaca. Pada tanggal 10 Desember 1982, pemugaran Candi Gatotkaca selesai. Waktunya bersamaan dengan peresmian Candi Gedung Songo. Museum Dieng terletak di dekat Candi Gatotkaca, berjarak hanya sekitar 20 meter. Di sini disimpan arca-arca dan puing-puing batu candi yang belum atau memang sudah tidak bisa disusun kembali menjadi sebuah bangunan candi. Museum ini, seperti juga museum-museum di tempat lain, adalah sebagai tempat menjaga dan melestarikan peninggalan nenek moyang yang tak ternilai harganya. Keluar dari komplek gugusan Candi Arjuna, sekitar 500 meter ke arah selatan, terdapat Candi Dwarawati, atau biasanya masyarakat menyebutnya Candi Dorowati. Sebutan Dorowati memang lebih mudah diucapkan lidah daripada Dwarawati. Candi Dwarawati dibugar dan diresmikan bersamaan dengan Candi Gatotkaca pada tanggal 10 Desember 1982. Di sekitar Candi Dwarawati, masyarakat menanaminya dengan kentang. Dieng memang penghasil kentang dengan kualitas baik. Candi Bima terletak di sebelah utara gugusan Candi Arjuna, kurang lebih 1 km. Gaya arsitektur Candi Bima merupakan perpaduan gaya arsitektur India Utara dan India Selatan. Gaya India Utara terlihat pada atap berbentuk shikara, sedang gaya India Selatan terlihat pada hiasan kudu. Kudu adalah arca kepala-kepala dewa yang seolah melonggok dari dalam jendela. Akulturasi budaya antara India dan Jawa diawali dengan hubungan perdagangan, tetapi kemudian interaksi tersebut berkembang menjadi pertukaran tentang budaya.
nilai-nilai hidup, filsafat, dan agama. Magelang berjarak sekitar 485 km dari Semarang atau 64 km dari Wonosobo. Di kota inilah satu dari 7 keajaiban dunia berada, yaitu Candi Borobudur. Sebelum ke sana, kita kunjungi lebih dulu Candi Selogrio. Candi Selogrio berjarak 7 km sebelah utara pusat kota Magelang. Candi Selogrio berada di kaki Bukit Condong yang bersebelahan dengan Bukit Giyanti, terletak di sebelah timur Gunung Sumbing. Jarak dari desa terdekat menuju Candi Selogrio kurang lebih 2,5 km melalui jalan setapak. Candi Selogrio ditemukan oleh seorang penduduk yang sedang mencari lahan pertanian. Dibakarnya semak di atas bukit. Setelah menjadi abu, dia terkejut melihat sebuah bangunan yang terbuat dari batu. Lalu masyarakat menamakannya Selogrio, yang berarti rumah dari batu. Tidak ada catatan yang bisa menjelaskan keberadaan candi secara rinci. Tetapi melihat arca yang ada, Candi Selogrio berlatar belakang agama Hindu. Letak awal Candi Selogrio berada 10 meter ke atas dari posisi sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan terjadi longsor. Pemerintah berencana mengembalikan ke tempat semula. Candi Mendut didirikan oleh Raja Indra dari dinasti Sailendra pada tahun 1824 Masehi sebagai tempat pemujaan agama Buddha. Hingga kini sering dipakai untuk upacara Waisak. Atap Candi Mendut berbentuk limas dan bertingkat-tingkat. Di setiap tingkat terdapat 48 stupa, tapi yang terpasang hanya 40 buah. Candi Mendut menghadap ke barat, berbentuk persegi 4 dan mempunyai ruang masuk di atas teras bertangga. Tinggi bangunan 26,40 meter. Dindingnya dihiasi relief makhluk kayangan. Pada prasasti Karangtengah menyebutkan bahwa Raja Indra telah membuat bangunan suci bernama Venuvana, yang berarti hutan bambu. Kemudian oleh J.G. de Kasparis, seorang arkeolog berkebangsaan Belanda, berpendapat bahwa nama Venuvana disamakan dengan Candi Mendut. Di dalam ruangan terdapat 3 buah arca besar, yaitu arca Syakyamuni, arca Avalokiteswara sebagai bodhisattva yang membantu umat manusia, dan Maitreya sebagai bodhisattva pembebas manusia di masa depan.
Candi Pawon terletak di tengah antara Candi Borobudur dan Candi Mendut, sekitar 1,5 km sebelah barat Candi Mendut. Berada di desa Brajanalan, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Pawon terbuat dari batu andesit, berlatar belakang agama Buddha. Bentuk arsitektur Candi Pawon merupakan gabungan antara arsitektur Jawa dan India. Candi adalah tempat ritual agama Hindu dan Buddha. Ternyata bentuk arsitektur yang ada pada candi di Indonesia, Jawa pada khususnya, tidak mengambil secara mentah dari tempat asalnya India, tetapi telah dipadukan dengan gaya arsitektur Jawa. Dan ini merupakan sebuah karya baru yang menambah kekayaan budaya Indonesia. Candi Pawon adalah sebagai embrio atau pendahuluan daripada Candi Borobudur, karena setelah diadakan penelitian relief, Candi Pawon merupakan relief Candi Borobudur. Dibangunnya Candi Pawon sebagai tempat menyimpan senjata Rajendra dari dinasti Sailendra. Senjata tersebut bernama Vajranala. Sebelum ke Candi Borobudur, kita berkunjung dulu ke jalan yang menghubungkan Yogyakarta dengan Magelang. Di sini, sepanjang jalan kurang lebih 1 km, berderet penjual patung yang terbuat dari batu. Tempat tersebut berada di Kecamatan Muntilan yang lokasinya tidak jauh dari Candi Borobudur. Tepatnya di Desa Tejowono yang dijuluki Desa Pemahat. Kenapa dijuluki Desa Pemahat? Karena memang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pemahat batu. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah keberadaan Candi Borobudur. Dalam pembangunannya, tentu Candi Borobudur melibatkan banyak pemahat. Dari sinilah keahlian masyarakat Desa Tejowono diwariskan oleh leluhurnya. Patung-patung buatan masyarakat Tejowono bukan hanya melayani konsumen dalam negeri. Tidak sedikit mereka melayani pesanan dari luar negeri. Dengan begitu, pasti akan menambah devisa negara. Menuju Candi Borobudur bisa di angkutan umum dari Yogyakarta langsung ke Candi Borobudur atau dari terminal bis Muntilan menuju Candi Borobudur. Di sekitar Candi Borobudur terdapat hotel-hotel yang siap menerima para wisatawan. Di halaman depan lokasi wisata Candi Borobudur terdapat pasar souvenir. Berbagai macam kerajinan khas dijual untuk buat tangan para wisatawan. Sebelum menuju ke candi, para pengunjung diharuskan membeli tiket. Di sini juga disediakan guide sebagai pemandu wisata. Bagi mereka yang membawa kamera, foto, atau kamera video, harus membeli tiket khusus untuk kedua jenis kamera tersebut. Bagi wisatawan yang ingin berkeliling lokasi wisata, disediakan sebuah angkutan semacam kereta yang biasanya orang menyebut dengan kereta kelinci. Rute kereta tersebut mengelilingi candi yang memang luas. Dalam Sidang Umum UNESCO ke-15 tahun 1968, menetapkan Candi Borobudur sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia.
Menurut Profesor Dr. Pubo Caroko dan Stutterheim, nama Borobudur berasal dari kata nara dan budur yang berarti vihara di atas bukit. Tapi menurut Jigi de Gasparis, berdasar prasasti Sri Kahulunan, nama Borobudur berasal dari kata bumi Sambara Budara. Dari dua pendapat tersebut, mana yang benar? Sejarah yang akan bicara. Candi Borobudur merupakan tiruan alam semesta. Menurut filsafat agama Buddha, alam semesta terdiri dari 3 bagian besar, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Kamadhatu adalah alam bawah atau dunia hasrat. Rupadhatu merupakan alam antara atau dunia rupa. Dalam alam ini, manusia telah meninggalkan segala urusan keduniawian. Sudah tidak ada hasrat. Dan yang terakhir, atau teratas dari bangunan Candi Borobudur, disebut Arupadhatu. Arupadhatu adalah cerminan alam atas, dunia tanpa rupa, dan merupakan tempat para dewa. Candi Borobudur dikelilingi Bukit Menoreh yang membujur dari arah selatan. Di sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu. Di sebelah barat laut Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Stupa induk berdiameter 9,90 meter dengan tinggi 7 meter dan terdapat 72 lubang. Kamadhatu dalam struktur bangunan Candi Borobudur terletak di bagian paling bawah. Di sini terdapat tulisan dengan huruf Kawi berbahasa Sangsekerta. Berdasar huruf-huruf tersebut dan dihubungkan dengan prasasti bertarikh yang terdapat di Indonesia, sebagian sarjana berpendapat Borobudur dibangun pada tahun 800 Masehi. Pada tahun tersebut yang berkuasa adalah Wangsa Sailendra, berlatar belakang agama Buddha Mahayana. Pada dinding Kamadhatu sebenarnya dihiasi relief sebanyak 160 panel yang menggambarkan adegan-adegan cerita asli Karma Wibanga. Cerita Karma Wibanga berintikan tentang hukum sebab akibat, tentang adegan siksaan di neraka dan adegan di surga. Itu merupakan manifestasi hukum karma. Bagi agama Buddha, hidup adalah menderita atau samsara atau duka. Relief-relief itu sebagian besar telah ditutupi batu. Mungkin bermaksud untuk melindungi dari persepsi yang salah tentang adegan dalam cerita, karena yang berkunjung ke Candi Borobudur tidak sedikit remaja dan anak-anak. Rupadhatu adalah bagian tengah Candi Borobudur. Di sini paling banyak terdapat patung Buddha yang berjumlah 432 buah. Patung-patung tersebut terletak di Langkan. Langkan adalah pagar pada lorong. Di bagian Rupadhatu ini terdapat 5 langkan. Langkan pertama dan kedua terdapat 104 buah patung Buddha. Langkan ketiga 88 buah patung. Sedang langkan keempat 72 patung. Dan langkan kelima berjumlah 64 buah patung Buddha.
Di atas pagar langgan terdapat relung di mana puncaknya terdapat stupa kecil yang di dalamnya berisi arca Buddha. Di dalam relung-relung di atas pagar langkan tingkat pertama menghadap keluar terdapat arca manusia Buddha yang menjelma ke dunia fana berjumlah 92 buah arca. Pada dinding Rupadatu terdapat relief-relief yang diambil dari cerita berbahasa Sanskerta. Cerita Gandawayuda yang terdiri dari 160 panel. Cerita Lalita Wistara sebanyak 120 panel. Jataka dan Awadana 720 panel. Relief-relief tersebut memuat cerita tentang riwayat hidup Sang Buddha di masa lalu yang penuh dengan kebajikan dan kebaikan budi sampai dapat mencapai tingkat kebudaan. Kemudian dilanjutkan dengan riwayat Maitreya sebagai calon Buddha pertama di masa mendatang. Terakhir memuat riwayat hidup Samantabhadra sebagai calon Buddha terakhir di masa mendatang. Secara keseluruhan, Candi Borobudur memuat 11 seri relief dan tidak kurang dari 1460 buah adegan. Bagian teratas dari struktur Candi Borobudur dinamakan Arupadatu. Di sini letak alam atas dalam filsafat Buddha, yaitu tempat para dewa. Sebelum tingkat Arupadatu terdapat tingkat peralihan, yaitu suatu dataran yang luarnya berbentuk bujur sangkar, tetapi tembok dalamnya berbentuk bundar. Di dalam Arupadatu tidak terdapat relief yang berisi adegan cerita. Struktur Arupadatu terdiri dari 3 teras bundar atau dataran. Teras pertama terdiri dari 32 stupa dengan 32 patung Buddha yang berada di dalam stupa. Teras kedua, 24 stupa dengan 24 patung Buddha. Teras ketiga, 16 stupa dengan 16 patung Buddha. Jadi keseluruhannya terdapat 72 stupa plus 1 stupa induk. Stupa terbesar yang merupakan mahkota Candi Borobudur. Stupa induk bergaris tengah 9,90 meter dengan tinggi 7 meter. Puncak yang tertinggi disebut Pinnacle atau Yasti Cikara. Pinnacle tersebut terletak di atas Padma Ganda dan juga terletak di atas Harmika. Kita yang mewarisi kekayaan yang tak ternilai tersebut wajib untuk menjaga dan melestarikan. Manusia beradab adalah manusia yang bisa menjaga peradabannya.
Surabaya, kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta, merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur yang juga terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan. Peristiwa kepahlawanan yang terkenal dalam masa agresi Belanda kedua di Indonesia adalah peristiwa penyobekan bendera merah, putih, biru menjadi merah putih di Hotel Oranye oleh arek-arek Surabaya. Kepadatan kendaraan melintasi jalanan menandakan tingginya mobilitas kota Surabaya, karena memang Surabaya menjadi tujuan utama dalam melakukan bisnis di Jawa Timur. Di samping itu, Surabaya menjadi tempat tujuan untuk menuntut ilmu. Karena itulah Surabaya dikenal juga sebagai kota pelajar. Sekitar 1 jam perjalanan ke arah selatan, kita sampai di sebuah kota yang terkenal dengan kerupuk udang dan ikan bandengnya. Kota tersebut adalah Sidoarjo. Tidak heranlah bila di Sidoarjo kita dapati patung udang dan ikan bandeng yang berdiri menghiasi jalanan menuju pusat kota. Karena memang Sidoarjo penghasil utama kerupuk udang dan ikan bandeng. Surabaya sudah tak lagi bisa menampung perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas warganya. Karena itulah Sidoarjo yang posisi geografisnya berdekatan dengan Surabaya menjadikannya sebagai kota penyangga yang penting bagi Surabaya. Dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa peninggalan sejarah berupa candi. Candi-candi tersebut penting artinya sebagai refleksi perjalanan kehidupan leluhur kita
di masa lampau. Candi Pari yang berukuran panjang 16,86 meter, lebar 14,1 meter, dan tinggi 13,40 meter, terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Candi ini didirikan pada tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Gaya bangunan Candi Pari mendapat pengaruh dari Champa, Vietnam. Pengaruh tersebut tampak pada bentuk dan ornamentasinya. Ini menandakan pada masa itu telah terjalin sebuah persahabatan antara Kerajaan Majapahit dengan Champa. Dari interaksi dua bangsa tersebut terjadilah alkulturasi budaya. Walau demikian, secara keseluruhan karakter budaya Jawa masih kuat dalam arsitektur Candi Pari. Keeratan hubungan antara Kerajaan Majapahit dengan Champa bisa dilihat di dalam serat Kanda. Dalam serat tersebut ditulis, ada seorang Raja Majapahit yang menikah dengan putri dari Champa, atau masyarakat menyebutnya dengan Putri Cempol. Foto dan tulisan tentang Candi Pari pertama kali dipublikasikan oleh para sarjana Belanda pada tahun 1854. Mereka adalah P.J. Vet, J.L.A. Brandes, dan J. Knebel. Kemudian penelitian lebih mendalam tentang Candi Pari dilakukan oleh N.J. Grom yang dimuat dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot die Hindu Javan Kunst pada tahun 1923. Kurang lebih 30 meter ke arah timur dari lokasi Candi Pari terdapat Candi Sumur. Kondisi Candi Sumur sebenarnya sudah sangat parah, tak berbentuk. Pemerintah melalui Dinas Purbakala mengadakan pemugaran. Hasil dari pemugaran tersebut seperti yang kita saksikan ini. Dilihat dari bentuk dan lokasi Candi Sumur yang berdekatan dengan Candi Pari, bisa disimpulkan bahwa Candi Sumur dibangun satu era dengan Candi Pari, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit. Candi Dermo berada di Desa Dermo, Kabupaten Sidoarjo, merupakan peninggalan sejarah pada masa Kerajaan Majapahit. Seperti kebanyakan candi-candi di Jawa Timur, Candi Dermo terbuat dari bahan batu bata. Dindingnya banyak mengalami kerusakan dan ditumbuhi tumbuhan liar. Seharusnya itu memang tidak boleh terjadi, mengingat pentingnya peninggalan sejarah bagi kita semua. Di dalam bilik hanya terdapat ruang kosong. Dindingnya polos, tidak ada relief yang menghiasi. Walau keadaannya sudah rusak, tapi kemegahan Candi Dermo masih tergambar. Agar generasi di kemudian hari bisa melihat dan mempelajari peradaban masa lampau, haruslah segera mungkin situs sejarah ini ditangani secara baik demi kelestariannya. Pasuruan, sebuah kota kecil di sebelah selatan Surabaya, biasa disebut dengan kota santri karena kehidupan keagamaan masyarakatnya yang kental. Keadaan kotanya tidak begitu ramai. Walaupun demikian, Pasuruan menjadi kota penting sebagai perlintasan antara Surabaya Malang atau Surabaya Probolinggo, di mana kedua kota tersebut menjadi kota tujuan wisata. Candi Jawi dikelilingi oleh parit selebar kurang lebih 1,5 meter yang terbuat dari bahan batu bata.
Ini dimaksudkan sebagai pembatas dan juga berfungsi sebagai pengaman candi. Candi Jawi merupakan pendarmaan atau makam Raja Singosari, yaitu Prabu Kertanegara. Beliau meninggal sewaktu dapat serangan dari prajurit Jayakatwang. Candi Jawi terletak di kaki Gunung Welirang di sebelah barat Gunung Penanggungan. Pada kaki candi terdapat pelipit-pelipit yang mengapit relief dinding kaki candi. Pada pintu masuk terdapat sebuah tangga. Sebenarnya di dalam Candi Jawi terdapat arca Siwa dengan aksobya di atas mahkotanya, tetapi arca tersebut hilang karena tersambar petir pada tahun 1331. Nama Candi Jawi sendiri berasal dari kota Jajawa, seperti yang terdapat dalam kitab Negara Kertagama. Menurut Kakawin Negara Kertagama, Candi Jawi dibuat sendiri oleh Raja Kertanegara. Di dalam kitab tersebut dilukiskan bahwa Candi Jawi bersifat Siwa. Pada bagian bawah dan bagian atasnya bersifat Buddha. Pada masa lampau masih dalam zaman kerajaan Majapahit, pernah dilakukan pemugaran terhadap Candi Jawi. Hal ini bisa dilihat karena jenis batu pada kaki dan sebagian tubuh candi terbuat dari bahan batu yang berbeda dengan atapnya yang berbentuk dagop. Pada tahun 1938 sampai 1940, pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan pengerukan dan perbaikan terhadap Candi Jawi. Nama Candi Gunung Gangsir sama seperti nama desa di mana candi ini berada, yaitu Desa Gunung Gangsir. Candi Gunung Gangsir berbentuk segi empat, berukuran panjang 20 meter, lebar 17 meter, terbuat dari batu bata. Makin ke atas, bentuk candi makin kecil seperti pagoda. Sebenarnya pada dinding candi terdapat lukisan-lukisan, tapi ketika zaman kolonial Jepang, benda-benda tersebut diambil oleh mereka. Ada sebuah legenda yang erat dengan keberadaan Candi Gunung Gangsir. Pada zaman dahulu, hidup manusia masih nomaden, berpindah-pindah. Kehidupan manusia tersebut dinamakan Boro-Boro. Pada suatu saat, datanglah seorang perempuan yang tak diketahui dari mana asalnya. Dia bernama Nyi Srigati. Nyi Srigati mengajak para Boro untuk minta petunjuk kepada Sang Hyang Widi agar bisa mengatasi masalah bahan makanan yang makin sulit pada waktu itu. Suatu saat datang kawanan burung gelatik membawa kulit dan biji padi. Kulit dan biji padi tersebut lalu dijatuhkan. Kulit padi tumbuh dan berbuah padi biasa. Sedang dari biji padi berbuah batu permata. Dari hasil tersebut membuat Nyi Srigati kaya raya, lalu terkenal dengan sebutan Bok Rondo Dermo. Jadi, Candi Gunung Gangsir merupakan tugu peringatan atas keberhasilan bercocok tanam Nyi Srigati. Candi Belahan disebut juga dengan nama Candi Sumber Tete. Sebenarnya berupa petirtaan atau pemandian. Candi Belahan berada di lereng gunung, tepatnya di Desa Wonosonyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Di antara dua arca perempuan yang bernama Sri dan Laksmi, terdapat ruang kosong yang sebenarnya di situ terdapat arca Airlangga sebagai Wisnu. Arca tersebut kini disimpan di Museum Trowulan. Bentuk candi ini memang eksotis dengan keberadaan kedua arca perempuan, di mana pada salah satu arca tersebut, pada kedua payudaranya mengeluarkan air yang sangat jernih.
Kejernihan dan segarnya air di Candi Belahan dimanfaatkan penduduk sekitar, terutama anak-anak, untuk mandi atau sekedar bermain. Situs sejarah Candi Belahan merupakan peninggalan kerajaan Singosari pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Malang, sebuah kota yang sejuk karena dikelilingi oleh gunung. Tidaklah heran kalau Malang menjadi salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur. Malang bukan cuma indah alamnya, tetapi juga banyak menyimpan peninggalan sejarah. Di kota inilah dahulu berdiri sebuah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Singosari, dengan rajanya yang terkenal adalah Kertarajasa. Candi Singosari bertarik 1273 Saka atau 1351 Masehi. Ditemukan pada tahun 1803 berupa tumpukan batu. Oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda, dilakukan perbaikan pada tahun 1934 sampai 1937. Ketika dibangun, Candi Singosari memang belum selesai, sehingga relief bagian atas saja yang ada hiasannya, sedangkan bagian bawah belum terhias. J.L.A. Brandes dalam bukunya yang berjudul Beschaving van Candi Singosari and the Volken Toneel van Panataran, ditulis pada tahun 1909, menjelaskan bahwa Candi Singosari dibangun atas keputusan Dewan Pertimbangan Agung atau Sabta Prabu yang terdiri dari 7 raja yang perintahnya disampaikan oleh Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardani kepada Mahamentri Ampumada agar mendirikan candi bagi Mahabrahmana, kepala agama Siwa Buddha yang juga mantan Mahapati yang gugur bersama Prabu Kertanegara dalam serangan gelang-gelang yang dipimpin oleh Jayakatwang. Pelaksanaan pembangunan candi tersebut diserahkan pada Patih Jinodara. Dari bunyi piagam tersebut jelas bahwa Candi Singosari peninggalan Majapahit pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Pada pintu masuk terdapat Mahakala dan Nandiswara, sedang ruang utama candi seharusnya terdapat Arcalingga. Keberadaan benda-benda tersebut kini ada di Leiden, Belanda. Hanya Arca Agastya yang masih berada pada tempatnya dan relatif utuh karena terawat dengan baik. Lokasi Candi Singasari adalah bekas komplek percandian di mana Prabu Kertanegara beserta patih dan sejumlah menterinya sedang mengadakan upacara tantra sebelum diserang oleh prajurit Jayakatwang.
Candi Singasari adalah perwujudan dari toleransi umat beragama karena bagian atas candi bersifat agama Buddha, sementara bagian bawah bersifat agama Hindu. Arca Dwarapala yang berjumlah 2 buah terletak sekitar 300 meter sebelah barat Candi Singasari. Keberadaan kedua arca Dwarapala dengan tinggi 3,70 meter menandakan bahwa lokasi tersebut merupakan pintu gerbang dari kerajaan Singasari. Sebab fungsi sebenarnya dari arca Dwarapala adalah sebagai simbol penjaga pintu. Nama Dwarapala diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti penjaga atau pengawal pintu gerbang. Walaupun diyakini sebagai pintu gerbang kerajaan Singasari, namun lokasi atau letak istana kerajaan Singasari sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Bertolak dari ajaran Saiva, terutama tentang keberadaan kedua arca tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua arca Dwarapala terletak di sebelah barat istana Singasari. Candi Badut ditemukan pada tahun 1921. Pada saat itu bentuknya hanya berupa gundukan bukit batu. Pintu masuk diberi penampil dan hiasan kalamakara pada bagian atasnya, sedang kaki candi polos tidak berhias. Nama Candi Badut berasal dari bahasa Sangsekerta, Bajiut, yang berarti sorot bintang Canopus atau sorot Agastya. Dari nama tersebut jelas Candi Badut bersifat Siwaistik, di mana Dewa Siwa dipuja sebagai Agastya. Orang pertama yang memberitakan tentang keberadaan Candi Badut adalah Maureen Brasher, seorang kontrolir berkebangsaan Belanda. Pertama kali dilakukan pemugaran pada tahun 1925 sampai 1927 oleh Jawatan Purbakala Hindia Belanda di bawah pengawasan Bidehan. Kemudian diperbaiki kembali oleh Jawatan Purbakala Jawa Timur pada tahun 1992 sampai 1993. Melihat bentuknya, Candi Badut mirip dengan candi-candi di Jawa Tengah pada periode abad ke-8 hingga ke-10, terutama Candi Gedong Songo. Di depan candi induk terdapat 3 buah candi perwara, tapi candi perwara tersebut kini hanya tinggal pondasi saja. Komplek areal Candi Badut dahulu dikelilingi tembok. Tembok tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. Sebelah utara Candi Badut, di belakang pemakaman umum, terdapat situs sejarah kerajaan Singasari. Situs tersebut adalah Candi Karangbesuki. Candi tersebut diduga kuat sejaman dengan Candi Badut. Keberadaan Candi Karangbesuki sangat parah. Hanya tinggal puing-puing batu, dan itu pun banyak yang hilang sehingga sulit untuk merenovasinya. Lima kilometer di sebelah barat laut Candi Singasari terdapat Candi Sumberawan. Sebenarnya Candi Sumberawan merupakan stupa berunda. Kaki candi berbentuk bujur sangkar, terdiri dari 2 tingkat. Stupa berada di tingkat atas dengan panjang 6,35 meter, lebar 6,36 meter, dan tinggi 5,23 meter, bersifat buddhistik.
Candi Suberawan ditemukan pada tahun 1845. Kemudian dilakukan pemugaran pada tahun 1937 oleh Jawatan Purbakala pemerintah Hindia Belanda. Candi Suberawan diidentikan dengan Kasunggaranan, yaitu tempat yang pernah digunakan istirahat Raja Hayam Wuruk sewaktu mengadakan perjalanan. Arca Ganesha yang terdapat di Karangkates ini sangat unik, tidak seperti arca Ganesha pada lazimnya. Umumnya, arca Ganesha dalam posisi duduk seperti bayi, tetapi arca Ganesha di Karangkates ini posisinya berdiri. Alas dan mahkota terdapat hiasan tantranyana. Selain itu, terdapat anting-anting dan kelat pada bahunya. Arca Ganesha ini merupakan peninggalan kerajaan Singasari. Pemandian Watu Gede berada di lembah sempit. Mata air kolam dari pohon besar yang tumbuh di timur tebing. Di sekeliling kolam dahulu terdapat banyak arca-arca kecil. Sebagian arca disimpan di Museum Trowulan, dan sebagian lagi hilang entah kemana. Lokasi pemandian dekat dengan desa Taman Harjo atau Kebun Agung yang bekas lokasi Taman Kerajaan Singasari. Diduga, dahulu kolam ini berada satu komplek dengan taman tersebut. Konon pemandian ini dibangun pada abad ke-14 sebagai pemandian Ken Dedes. Nama Candi Jago dahulu bernama Jayagu, berasal dari zaman Majapahit tahun 1272 Saka atau 1350 Masehi, dan merupakan pendarmaan atau makam dari Maharaja Wisnuwardana. Kaki candi bertingkat 3, sedang bentuk arsitektur mirip dengan punden berundak yang merupakan ciri bangunan religi dari zaman Megalitikum yang mengalami kebangkitan kembali pada masa akhir zaman Majapahit. Bangunan utama candi terletak agak ke belakang dan berada di tingkat paling tinggi. Diduga, pada bangunan utama dahulu beratap ijuk, sebagaimana pura-pura yang ada di Bali. Relief yang terdapat dalam tubuh candi mengisahkan lakon Kresnayana, Partayatsna, dan Kunjarakana. Dari cerita tersebut, makin meyakinkan bahwa Candi Jago berasal dari masa akhir zaman Majapahit, meski bahan-bahan batunya sangat mungkin dari zaman Singasari. Relief Kunjarakarna menceritakan bodhicitta Wairukana sedang mengajarkan Dharma kepada para jina, bodhisatwa, Bajrapani, dan dewa-dewa. Pada saat yang sama, Kunjarakarna melakukan meditasi di Gunung Semeru agar dibebaskan dari wataknya sebagai setan pada inkarnasi berikutnya.
Di halaman lokasi Candi Jago, banyak terdapat arca-arca dan puing-puing candi yang belum tertata atau memang sudah tidak mungkin ditata. Di sini juga ada relief matahari yang merupakan simbol dari kerajaan Majapahit. Menurut buku Negara Kertagama, Candi Kidal merupakan makam dari Raja Anusanata atau Anusapati yang meninggal pada tahun 1248 Masehi sebagai pengganti Raja Rajasa Amurwabumi. Motif hiasan yang terdapat pada dinding berbentuk medalion yang dipenuhi ragam hias tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan, dan sulur-suluran. Pada kaki candi, di ketiga sisinya terdapat relief Garuda. Relief tersebut mengisahkan cerita Garudea yang terdapat dalam kitab Adi Parwa, yang isinya tentang persaingan kedua istri Kasyapa, yaitu Kadru dan Winata. Anusapati diarcakan sebagai Siwa dan ditempatkan di ruang utama candi. Namun keberadaan arca tersebut sekarang tidak diketahui. Nama Candi Kidal berasal dari ragam hias candi yang tidak lazim. Pada umumnya, ragam hias pada candi bersifat pradaksina, searah jarum jam. Tetapi Candi Kidal bersifat prasawia, berlawanan dengan arah jarum jam dari kiri ke kanan. Kidal dalam bahasa Jawa berarti kiri. Pendapat kedua bahwa Anusapati adalah putra kiri dari Raja Rajasa Sang Amurwabumi yang menurunkan Wardana Wangsa. Hampir semua orang pernah merasakan kesegaran buah apel. Disinilah, di Kota Batu, buah apel menjadi buah andalan. Tidaklah heran kalau di tengah kota terdapat tugu buah apel sebagai identitas Kota Batu. Keindahan dan kesejukan udara menjadikan Kota Batu yang berada di dataran tinggi sangat tepat sebagai tempat tujuan wisata dan berlibur. Candi Songgoriti dibangun pada abad 9, berada di lembah yang memisahkan lereng Gunung Arjuno dengan lereng Gunung Kawi, dan merupakan candi tertua di Indonesia. Lokasi Candi Songgoriti berada dalam area lingkungan Hotel Songgoriti. Arsitekturnya dipengaruhi gaya candi Jawa Tengah. Diduga pada masa Empu Sendok, yaitu pada peralihan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Candi Songgoriti dibangun di atas mata air panas yang pada masa lalu diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nama Candi Songgoriti yang dipugar pada tahun 1936 berasal dari bahasa Jawa kuno yang bermakna timbunan logam. Di sini dahulu ditemukan 4 buah peti batu yang berisi arca yoni dari perunggu, arca lingga dari emas, serta mata uang dan kepingan emas yang bertuliskan nama-nama dewa. Meskipun Blitar kota kecil, tapi banyak orang mengenalnya karena disinilah Soekarno, seorang proklamator dan juga Presiden pertama Republik Indonesia, dilahirkan dan dimakamkan. Blitar tidak hanya dikenal Soekarnonya, tetapi di sini juga banyak peninggalan situs sejarah yang menandai kebesaran budaya bangsa Indonesia. Candi Kotes
berada di Desa Kotes, Kabupaten Blitar, terletak di tengah perkampungan penduduk. Banyak bagian dari Candi Kotes yang hilang sehingga keberadaan Candi Kotes tidak lengkap. Bagian tubuh candi entah kemana. Hanya bagian kaki candi dan atap candi yang ada. Seperti halnya Candi Kotes, Candi Plumbangan juga berada di tengah perkampungan penduduk, Desa Plumbangan. Peninggalan yang masih berdiri berupa pintu gerbang. Pintu gerbang Candi Plumbangan mempunyai sayap di kiri kanannya. Di samping itu, masih terdapat beberapa puing batu yang terletak di halaman Candi Plumbangan. Arca Ganesha Boro terletak di belakang rumah seorang penduduk yang juga sebagai penjaga arca tersebut dan merupakan peninggalan zaman Kerajaan Singasari. Di bagian belakang arca terdapat tarik dengan huruf Jawa yang berbunyi Hanagana, Hana Bumi, yang berarti tahun 1161 Saka atau tahun 1239 Masehi. Dari sini bisa disimpulkan Arca Ganesha Boro dibuat pada tahun 1239 Masehi. Nama lain dari Candi Simping adalah Candi Sumberjati. Kondisi Candi Simping sudah tak beraturan, hanya berupa puing-puing batu. Candi Simping merupakan tempat penyimpanan abu jenazah dari Raja pertama Majapahit, yaitu Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana. Candi Sawentar tepatnya terletak di Desa Centong, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Setelah diadakan renovasi, keberadaan Candi Sawentar relatif utuh. Kaki candi bertingkat 2 dan dihiasi pelipit-pelipit pada tiap tingkatnya. Pada bagian tubuh candi, di setiap sisinya terdapat relief kala. Di dalam bilik terdapat umpak sebagai tempat lingga, namun sekarang keberadaan lingga entah di mana. Candi Sawentar sebelum ditemukan berada di dalam tanah. Kemungkinan karena bencana alam, Candi Sawentar runtuh dan tertimbun tanah. Sekitar 50 meter dari Candi Sawentar 1, terdapat candi yang baru ditemukan dan dinamai dengan Candi Sawentar 2. Penggalian candi ini belum selesai ketika diambil gambarnya. Masih ada beberapa bagian yang belum terlihat, masih tertutup tanah. Lokasi Candi Wringin Brajang sekitar 5 km dari jalan raya. Karena letak Candi Wringin Brajang berada di pinggir hutan di lereng Gunung Gedang. Candi Wringin Brajang merupakan peninggalan Kerajaan Singasari pada masa pemerintahan Raja Erlangga. Candi Panataran menempati areal 12,946 meter persegi, berjajar dari barat laut ke timur. Ditemukan pertama kali pada tahun 1815 oleh Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris yang menjajah Indonesia. Pada tahun 1867, André de la Porte bersama Jack Nebel mengadakan penyelidikan, lalu diterbitkan buku The Range van Panataran pada tahun 1900. Pada bagian tengah lokasi Candi Panataran berdiri Candi Angka Tahun. Disebut Candi Angka Tahun karena di atas ambang pintu masuk terdapat angka tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi. Di dalam bilik terdapat Arca Ganesha. Di belakang Candi Angka Tahun berdiri Candi Perwara yang atapnya sudah tidak ada.
Prasasti berhuruf Jawa kuno bertahun 1119 Saka atau 1197 Masehi dikeluarkan oleh Raja Srengga dari Kerajaan Kediri, antara lain menyebutkan tentang peresmian sebuah perdikan untuk kepentingan Sira Paduka Batara Pala. Di depan Candi Induk terdapat arca Dwara Pala. Masyarakat biasa menyebutnya dengan Mbah Bodo. Pada Candi Induk terdapat 2 tangga untuk menuju ke bagian tubuh candi. Tinggi Candi Induk 7,19 meter, terdiri dari 3 teras bersusun. Pada dinding teras pertama terdapat relief tentang Hanuman Duto dari cerita Ramayana. Hanuman mendapat perintah dari Sri Rama untuk mencari Dewi Sinta yang ditawan Rahwana. Hanuman ketahuan penjaga istana Alengka. Lalu terjadilah perkelahian yang sengit. Pada bagian atas alas candi terbuat dari batu bata, tetapi secara keseluruhan Candi Panataran terbuat dari batu andesit. Pada bagian belakang komplek Candi Panataran terdapat pemandian yang airnya sangat jernih. Pemandian tersebut berangkat tahun 1337 Saka atau 1415 Masehi. Kediri, sebuah kota industri yang tidak kecil peranannya dalam memajukan pembangunan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Banyak orang mengenal sebagai kota tahu karena memang di kota inilah terdapat tahu yang rasanya lain daripada yang lain. Kelezatannya tidak diragukan lagi. Di Kediri, pada abad 14, berdiam seorang raja yang banyak mewarnai sejarah Indonesia. Dia adalah Jayakatwang. Nama Candi Tigawangi atau orang biasa menyebutnya dengan Candi Tegowangi ini terdapat dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Disebutkan, seorang raja dari Majapahit bernama Bremetarung meninggal pada tahun 1388 dan abu jenazahnya disemayamkan di Candi Tigawangi yang pembangunannya dilaksanakan 12 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1400. Pada bagian kaki candi terdapat pelipit-pelipit berukir dan polos. Pada setiap sisi kaki candi terdapat panel-panel besar yang dihiasi dengan relief. Pada badan candi menggambarkan cerita Sudamala, yaitu cerita berintikan tentang ruwatan. Keberadaan Candi Tigawangi sudah tidak utuh lagi. Yang tersisa hanya bagian kaki dan sebagian tubuh candi. Sedangkan atap candi sudah tidak ada. Di tengah pematang sawah, terdapat sebuah patung yang mirip dengan Dwara Pala. Orang menyebutnya dengan arca Totok Kerot. Belum ada data yang bisa menjelaskan tentang arca ini. Candi Doro ditemukan pada tahun 1996 oleh seorang penduduk yang bernama Pak Tumidi yang tinggal di dekat lokasi candi. Suatu ketika, Pak Tumidi bermimpi melihat bulan besar sekali. Beberapa hari kemudian,
Dia hendak menanam melinjo di halaman samping rumahnya. Ketika mencangkul tanah, cangkulnya mengenai sebuah batu. Ternyata batu tersebut adalah bagian dari sebuah candi. Penemuan itu kemudian dilaporkan kepada Dinas Purbakala. Dinas Purbakala menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengadakan penggalian dan hasilnya seperti yang kita lihat ini. Candi Surowono berada di Desa Surowono, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Merupakan peninggalan zaman kejayaan Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatinya yang terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu Mahapati Gajah Mada. Relief pada dinding sebelah selatan menggambarkan cerita Arjuna Wiwaha sedang bertapa. Relief bagian timur menceritakan dua orang sakti sedang menjalankan perintah gurunya. Sedang relief sebelah utara menceritakan tentang Sri Tanjung dan Sido Paksa yang mengabdi pada Raja Sulakrama. Candi Surowono adalah tempat penyimpanan abu jenazah Brewengker atau Brawijaya pertama yang meninggal pada tahun 1400 Masehi.